Shalom adik-adik sekolah minggu. Ya, puji Tuhan, pagi hari ini kita kembali berkumpul bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, tentunya baik, luar biasa. Bu Sherly, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Ya, puji Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, mari kita siapkan hati kita, siapkan pikiran kita, sikap yang terbaik untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Semuanya saya undang untuk bangkit berdiri, kita memuji nama Tuhan, kita mengundang Tuhan Yesus untuk masuk di dalam hadirat Tuhan, untuk masuk di dalam hati kita supaya kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Ya, menyanyi dengan lagu pujian Yesus Kupanggil. Adik-adik masih tetap berdiri, kita mau satu di dalam doa, kita lipat tangan, kita berdoa. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami kembali mengucap syukur kepadamu untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala cinta dan kasih sayang-Mu kepada kami anak-anak-Mu. Terima kasih Engkau sudah menjaga memelihara kami sepanjang minggu lamanya. Kami anak-anak-Mu boleh beraktivitas di rumah, belajar di rumah. Dan hari ini Tuhan, hari Sabat di mana kami anak-anak-Mu berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu meskipun lewat online di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai ibadah kami Tuhan, mulai dari awal, pertengahan hingga selesainya. Biarlah boleh jadi seturut kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik silakan duduk. Kita memuji nama Tuhan lagi. Kita mengundang Tuhan Yesus masuk di dalam rumah kita. Karena kita sebagai anak-anak Tuhan, kita senang kalau Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan kita. Ada sukacita di dalam Tuhan. Jikalau kita mengundang Tuhan di dalam hati kita, di dalam rumah kita. Mari kita sama-sama mengangkat pujian Yesus di dalam rumahku.
Adik-adik yang ada di rumah, sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita memuji nama Tuhan sekali lagi. Kita mengangkat satu pujian, firman Tuhan ku dengar. Adik-adik yang ada di rumah, saatnya kita akan mendoakan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, kembali Tuhan kami menghampiri kekudusan-Mu Tuhan, seraya mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Saat ini kami anak-anak-Mu akan mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan menolong kami semua anak-anak-Mu. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu dapat kami mengerti, dapat tertanam baik dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Firman-Mu dapat bertumbuh dengan subur, sehingga kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati kakak Aan yang akan menceritakan firman-Mu Tuhan, biarlah Engkau kuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu, mampukan dia untuk berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu, sehingga firman-Mu ini Tuhan tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat mengambil bagian dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni salah dosa kami yang telah kami lakukan melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom adik-adik sekalian. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas 7 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Lukas 7 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi,
dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Amin. Adik-adik, harap tenang ya. Semuanya duduk dong. Ya. Nah, kakak akan menceritakan sebuah kisah tentang seorang perwira yang percaya kepada Yesus. Adik-adik, kalian punya tidak sesuatu yang sangat kalian sayangi? Mungkin hewan peliharaan atau benda. Kalau kucing atau anjingnya yang disayangi sakit, pasti sedih ya. Atau benda atau mungkin mainan kesayangannya hilang, pasti sedih ya. Dan pasti akan berusaha untuk mencarinya. Adik-adik, perasaan sedih ini juga pernah menimpa seorang perwira Romawi di Kapernaum sebab seorang hamba yang dikasihinya sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira ini mendengar bahwa Yesus berada di Kapernaum, ia kemudian menyuruh tua-tua Yahudi atau orang-orang yang sangat berpengaruh di daerah itu supaya Yesus datang menyembuhkan hamba perwira tersebut. Dan ketika tua-tua ini bertemu dengan Yesus, tua-tua ini berkata kepada Yesus bahwa orang ini layak engkau tolong. Yesus kemudian pergi bersama mereka. Dan tidak jauh dari rumah perwira tersebut, perwira ini kemudian mengatakan kepada Yesus bahwa dia tidak perlu bersusah-susah untuk datang ke rumahnya. Sebab si perwira ini sendiri merasa bahwa dia tidak layak menerima Yesus di rumahnya. Lah, kok bisa dia bilang seperti itu? Padahal dia kan seorang perwira. Dia juga telah menanggung pembangunan rumah ibadah bagi orang Yahudi. Seharusnya layak dong. Nah, kenapa seperti itu? Nah, ternyata karena pada zaman itu orang Yahudi menganggap bahwa orang yang bukan Yahudi adalah orang najis. Kemudian, selain itu, si perwira ini juga merasa bahwa dia adalah seorang bawahan dan dia bukan siapa-siapa. Sehingga dia merasa dia tidak layak untuk menerima Yesus yang terkenal itu di dalam rumahnya dan dia tidak layak untuk menerima anugerah dari Yesus. Namun, di dalam keyakinan si perwira ini, dia meyakini bahwa Yesus itu memiliki kuasa untuk menyembuhkan seseorang dari sakit penyakit, dan perwira ini tahu bahwa Yesus hanya perlu menyampaikan sepatah kata dari jauh, dan perwira ini meyakini bahwa hambanya pasti akan sembuh. Melihat hal ini, lalu apa yang terjadi? Melihat hal ini, Yesus justru memuji iman perwira ini. Dan dia akhirnya merespon iman si perwira dengan menyembuhkan hamba perwira tersebut. Adik-adik, dari cerita ini
kita dapat belajar bahwa anugerah Tuhan dinyatakan justru bagi mereka yang percaya kepada Tuhan, bukan karena seseorang itu dianggap layak menerima sesuatu yang baik, bukan karena seseorang itu pintar, seseorang itu kaya, seseorang itu baik, seseorang itu cantik, seseorang itu ganteng, seseorang itu rajin. Tidak, tetapi seseorang itu layak untuk menerima anugerah Tuhan karena imannya kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari bersyukur karena kita mempunyai Allah yang tidak memandang siapapun kita, apapun rupa kita, tetapi Dia melihat bagaimana kita mengimaninya. Dia pasti akan merespon iman kita dan menyatakan semua kebaikannya kepada kita. Amin. Shalom anak-anak, masih semangat? Ya, sudah mendengar cerita tadi dari Kakak Aan. Ya, sekarang kita mau bersyukur sama Tuhan. Kita akan berdoa mensyukuri apa yang kita sudah dengar tadi. Kita sudah diberkati semua, sudah menerima anugerah semua ya. Ya, sudah menerima anugerah semua dari Tuhan. Ya, kita sudah mendengar cerita dari Kakak An tadi. Kita semua akan diberi anugerah. Ya, sekarang ya anak-anakku lipat tangan, duduk dengan manis, kita minta pertolongan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kepadamu pagi yang indah ini ya Tuhan, kami datang berdoa kepadamu memohon ya Tuhan, kiranya kami anak-anakmu telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami sudah baca dan dengarkan, boleh kami pahami, boleh kami mengerti, dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, yang maha murah, kepadamu pagi hari ini ya Tuhan, kami datang membawa anak-anak kami yang ada di rumah. Kiranya Tuhan Engkau memberikan hikmat, kesehatan, kekuatan, kepintaran, pengetahuan kepada anak-anak kami, sehingga anak-anak kami ini di dalam bangku pendidikan dia boleh meraih sukses hanya karena pertolongan Tuhan. Tuhan, begitu juga anak-anak kami yang belum bersekolah, kiranya Tuhan Engkau berkati, Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, sehingga semakin hari semakin bertumbuh dan semakin mengenal Engkau ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, saat ini juga kami mendoakan kakak-kakak pembina sekolah minggu di Immanuel. Kiranya Tuhan Engkau juga berkati, Engkau berikan kemampuan, kesehatan kepadanya, sehingga kakak-kakak pembina ini mampu membimbing anak-anak kami seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa di surga. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami mendoakan anak-anak kami, jika ada anak-anak kami yang selalu lalai beribadah, kiranya Engkau datang mengetuk hati anak-anak kami, sehingga dia boleh ingat bahwa hari Minggu itu adalah hari untuk beribadah kepadamu ya Tuhan, sehingga minggu-minggu depan berikutnya Tuhan, anak-anak kami boleh bersama-sama kami beribadah walaupun secara live dari rumah ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami juga mendoakan Bapak Ibu kami, orang tua kami, kiranya Tuhan Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat, pengetahuan kepadanya, sehingga orang tua kami ini mampu mendidik kami, membimbing kami seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kepadamu juga kami membawa Bapak Ibu guru kami di sekolah. Kiranya Tuhan Engkau juga berkati guru-guru kami masing-masing, sehingga dia mampu mentransferkan ilmu kepada kami walaupun kami belajar dari rumah.
Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, saat ini juga ya Tuhan, kami datang menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan Engkau berkati senantiasa kami, sehingga kami beroleh hidup dengan penuh damai sukacita daripada-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami datang berdoa kepada-Mu. Amin. Ya, anak-anak, ya sekarang ya siapkan persembahannya. Ya, ambil amplop atau ya kertas, dilipat saja, dikasih masuk persembahannya. Nanti dititip sama ibu atau bapak atau kakak yang ke gereja untuk dibawakan persembahannya. Ya, dan kita membawa persembahan, kita iringi dengan menyanyi Aku Diberkati. Mari kita mendoakan persembahan kita. Lipat tangan, kita mendoakan persembahan. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang Maha Murah, terima kasih atas berkat-berkat-Mu yang Engkau berikan kepada kami, berkat kehidupan, berkat pengetahuan, dan segala berkat-berkat yang lain yang Tuhan berikan kepada kami anak-anak-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu telah membawa ungkapan syukur kami lewat persembahan. Kiranya Tuhan Engkau berkati agar persembahan ini boleh kami pakai untuk kelebaran firman-Mu di muka bumi ini ya Tuhan. Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami datang menaikkan ungkapan syukur kami. Amin. Nah, masih saya undang bangkit kita berdiri ya di rumah. Kita mengakhiri ibadah kita dan kita memuji Tuhan. Nah, Bapak terima kasih. Menerima berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami anak-anak-Mu untuk beribadah.
Kiranya Tuhan sertai kami anak-anak-Mu yang ada di rumah, sertai kami juga pengasuh, pembina sekolah minggu yang ada di rumah ibadah di gereja ini ya Tuhan. Saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Ya. Demikian ibadah kita anak-anak. Selamat pagi, selamat beribadah. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa kembali. Selamat hari Minggu.